Oke, jumpa lagi sobat di channel saya. Ini channel Gewal Excel. Nah, di sini apabila Anda ingin di pelajaran kali ini, apabila Anda ingin memiliki dan mendapatkan data tabel output seperti ini, misalnya total omset, rata-rata omset, untuk menentukan status karyawan berprestasi atau tidak, menentukan peringkat dan 8 fungsi yang lain seperti ini, misalnya omset terbesar, terkecil. Nah, di sini Anda bisa pelajari bagaimana caranya dan Anda bisa menerapkan dalam bidang pekerjaan Anda masing-masing. Nah, kemungkinan Anda awalnya cuma memiliki data kosong seperti itu. Anda ingin mengetahui data-data seperti tadi. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai terakhir dan simak bagaimana cara-caranya. Silakan mengikuti. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah memiliki tabel data dari semua karyawan, semua agent yang kita punya. Ini adalah datanya masih kosong. Dia cuma punya data omset di bulan 1, 2, dan 3. Ini namanya, jenis kelaminnya, omset bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan atau mengetahui omset dari masing-masing karyawan itu berapa. Untuk selanjutnya bisa kita klasifikasikan yaitu berprestasi atau tidak. Nah, statusnya bagaimana. Nah, ini datanya sudah ada, sudah diinput. Nah, sekarang kita ingin mengetahui total omsetnya. Caranya adalah kita menggunakan fungsi sum. Sum, kita sorot ketiga data ini. Ini adalah omset dalam 3 bulan dari Danan, 25 juta. Yang lain kita tinggal seret ke bawah. Nah, jadi masing-masing karyawan kelihatan total omsetnya dalam 3 bulan. Semuanya kelihatan di sini. Nah, kita juga ingin mengetahui omset semua karyawan dalam 1 bulan itu berapa. Dalam bulan pertama itu, misalnya kita ingin mengetahui omsetnya berapa. Kita sum. Ini adalah omsetnya mereka di dalam 1 bulan. Kita tinggal tarik, klik kanan, tarik. Nah, jadi ini omsetnya total di dalam 3 bulan untuk semua karyawan itu. Jadi kita jumlahkan total omset karyawan dalam 3 bulan, semua karyawan. Nah, 340.800.800 rupiah. Bisa juga dari sini, bisa dari sini. Nah, kita akan cek dari sini. Nah, misalnya kita taruh di sini, kita cuma cross check sum, apakah sama nilainya? Sama, 340.800.800 rupiah. Ini sama. Jadi omset total dari karyawan seluruhnya dalam 3 bulan adalah 340.800.800 rupiah. Yang kedua, kita ingin mengetahui omset rata-rata dari setiap karyawan. Nah, ini omsetnya Danan itu 25 juta. Omsetnya Uki 33 juta. Berapa rata-rata per bulannya dari omset mereka? Karena pendapatannya ini tidak sama. Jadi kita cari rata-rata biasanya adalah nilai dibagi jumlah bulan. Jadi 25 juta bagi 3. Nah, itu gampang karena datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, itu susah. Jadi kita harus memakai rumus. Ya, jadi kita memakai rumus average. Ini kita sorot ketiganya. Nah, jadi rata-rata omsetnya Danan 1 bulan itu adalah 8.333.333 rupiah. Tinggal sorot ke bawah. Nah, ini adalah omset dari agent yang lain dalam 1 bulan. Ini dalam 1 bulan. Ini sudah dirata-ratakan. Nah, itu dari fungsi average sudah kita praktekkan. Sekarang kita ingin mengetahui status dari karyawan itu. Nah, apabila kita menentukan suatu penilaian di sini, jika nilai omset dari karyawan itu dalam 3 bulan lebih besar dari 20 juta, maka dia tergolong karyawan yang berprestasi.
Apabila tidak, maka dia tergolong tidak berprestasi. Dari sekian data, yang mana karyawan itu yang berprestasi dan mana yang tidak. Nah, kita ingin mengetahui. Nah, ini juga sekali lagi ini simpel karena datanya sedikit. Bagaimana kalau datanya sampai ribuan? Nah, itu jadi kita sangat susah. Jadi kita menggunakan suatu fungsi di dalam Excel. Nah, kita menggunakan fungsi if. Jika nilai omset lebih besar dari 20 juta, maka bagaimana? Karyawan itu tergolong berprestasi. Nah, ini harus ada tanda petik karena ini notasinya itu adalah bilang kata-kata ya. Jadi jika omset karyawan itu di atas 20 juta maka tergolong berprestasi, dan jika tidak maka dia tergolong tidak berprestasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi Danan ini tergolong berprestasi karena omsetnya di atas 20 juta. Bagaimana dengan yang lain? Kita tinggal seret. Nah, jadi ada 3 karyawan yang tidak berprestasi di sini. Itu adalah Taufik, ini karena omsetnya 15 juta di bawah 20, ini juga di bawah 20, dan ini juga di bawah 20. Jadi kita bisa mengetahui karyawan mana yang berprestasi dan karyawan mana yang tidak berprestasi. Setelah itu kita akan menentukan peringkat. Dari sekian karyawan ini, siapakah yang menempati peringkat 1 dan siapa yang menempati peringkat terakhir. Peringkat 1 itu tentunya omsetnya paling tinggi dan peringkat terakhir itu omsetnya paling rendah. Kita akan mulai dengan fungsi rank. Fungsi rank ya, rank. Nah, di sini kita ranking, jadi total omset ini kita ranking mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kita klik dulu salah satunya adalah ini misalnya. Nah, data ini kita akan bandingkan dengan data yang mana? Data yang satu ini. Kita bandingkan dengan data yang ada, keseluruhan data kita bandingkan. Karena kita ingin mengetahui ini ranking berapa dari seluruh data ini. Kita kurung tutup. Nah, karena ini kita akan seret ke bawah, dia harus di harga mutlakkan biar sel yang oranye ini tidak bergeser. Yang biru saja bisa bergeser, yang oranye tidak akan bisa bergeser. Kita harga mutlakkan dengan klik di antara angka dengan huruf ini, lalu di keyboard Anda klik Fn F4, itu harga mutlak biar keluar lambang dolar seperti ini. Ini juga kita harga mutlakkan Fn F4 seperti itu. Nah, kita enter. Nah, jadi si Danan ini ada di peringkat kedua dengan omset 25 juta. Kita tinggal seret tarik ke bawah. Nah, jadi semua ranking sudah ada di sini. Yang ranking pertama itu adalah Hoki karena dia memiliki omset 33 juta. Dia memiliki omset yang paling tinggi di antara semua agent ini. Nah, ini di ranking, ini Danan adalah peringkat kedua dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa kita ranking. Nah, di sini kita lihat tadi ringnya apakah bergeser atau tidak. Nah, jadi yang oranye ini yang saya bilang tadi harga mutlak itu tidak bergeser. Jadi yang bergeser itu adalah yang biru saja. Oke, ini kita menentukan peringkat. Ini sudah tahu kita peringkat 1 adalah yang paling tinggi omsetnya. Terus yang paling rendah itu ranking 15. Di mana ranking 15? Nah, ini ada 2 karena dia mungkin ini omsetnya sama. Jadi dia double, rankingnya double. Kalau itu berubah, misalnya ini berubah, kita bisa mungkin rubah di sini ya. Kita lihat perbedaannya bagaimana. Oke. 5. Ya. Nah,
Jadi berubah. Dengan sendirinya ranking itu juga akan berubah. Jadi dia akan mengurut dengan sendirinya, otomatis mana yang paling rendah itu rankingnya paling bawah. Nah, ini lebih besar jadinya rankingnya dari ini. Oke, itu kita menentukan ranking. Nah, sekarang dari sekian data, beribu-ribu data yang kita punya, kita menentukan misalnya nilai maksimum. Ini omset, siapa sih yang terbesar? Yang terbesar pasti nomor 1, ranking pertama. Kita uji di sini maksimum, nilai maksimumnya maksimumnya kita tinggal sorot berapa omset maksimum. Nah, 33 juta. Ini ranking 1 adalah omsetnya 33 juta. Dia nilai yang paling tinggi di antara omset-omset ini. Dan demikian pula yang paling kecil. Yang paling kecil kita tinggal min, tinggal sorot. Nah, jadi adalah 15.800.000. Itu nilai minimum ya, 15.800.000. Nah, jadi 15.800.000 itu adalah dimiliki oleh peringkat ke-15. Ini dia peringkat ke-15, 15.800.000. Cocok ya. Ini cocok datanya. Jadi kita memiliki fungsi max min untuk menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari semua data yang kita ingin ketahui. Sekarang median. Median itu adalah nilai yang di tengah-tengah dari semua data ini. Nah, karena ada 15 kontestan, berarti datanya kemungkinan ada di peringkat 7 atau peringkat 8. Ada di sini ataukah dia di sini? Yang manakah dia? Nah, karena kemungkinan data Anda itu ngacak, mungkin peringkatnya ngacak kemana-mana, Anda bisa melihat dengan fungsi median ini. Biar tidak lama menyita waktu, kita median, ya, median. Kita kembali sorot ini semuanya. Nah, jadi mediannya ada di 23.400.000. Jadi ada di ranking 7 kah? Apa ranking 8? 23.400. Nah, ada di ranking 8 di sini. Ya, jadi ada ranking 8 data yang middle, yang median. Oke, setelah itu kita ingin mengetahui apabila kita ingin mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, berapa total omset dari agen laki-laki kita, berapa total omset dari agen perempuan. Kita bisa menggunakan fungsi sum if. Nah, jadi fungsi sum, kita akan mengetes fungsi sum if. Sum if, ini kita sorot ringnya seperti ini. Nah, karena ini yang kita akan klasifikasikan. Titik 2, if laki-laki, ya, if laki-laki, jika data ini adalah laki-laki, maka omsetnya ini, nah, ini kita sorot. Nah, kita ingin mengetahui data yang ada di orin ini. Jika dia laki-laki, berapa total omsetnya di sini? Klik. Nah, jadi 230.900.800. Sama dengan yang perempuan, apabila kita ingin mengetahui, sama dengan sum if, kita sorot ring ini. Setelah itu kita titik 2, perempuan, harusnya kata-katanya harus sama. Perempuan. Oke, setelah itu kita sorot rings yang akan dijumlahkan. Nah, ini yang data yang ingin kita jumlahkan untuk yang perempuan. Nah, jadi total omset mereka adalah 110.100.000 rupiah. Nah, demikian fungsi dari
ke-8 fungsi yang sudah kita coba. Di sini ada fungsi sum, average, if, rank, dan ini fungsi-fungsi ini akan sangat berguna apabila data Anda itu Anda bekerja di bidang pembukuan, Anda bekerja di industri ataupun apa itu yang memiliki data yang banyak. Ini akan sangat berguna. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi penting di Excel dan fungsi yang harus Anda kuasai untuk mengolah data-data yang ada di Excel selanjutnya. Oke, demikian dulu video kali ini. Silakan bagi yang baru berkunjung, silakan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik yang penting seperti ini. Nah, ikuti selanjutnya video yang ke-6 dari saya sehingga Anda bisa lebih banyak mempelajari Excel untuk kedepannya. Terima kasih.